Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Burning dalam firman 1 ayat. Kita akan berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhan tetap baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak terasa firman 1 ayat sudah sampai ke 60. Tidak terasa. Di samping tematis yang saya sampaikan dan mutiara firman 1 ayat sudah mencapai ini yang ke-60. Kita akan melihat Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kalau kita membaca Ayub itu tadi, jenis-jenis proses hidup yang kita alami, yang saudara alami, perjalanan hidup yang saudara alami, yang saya alami. Ada suka, ada duka, ada tertawa, ada bersedih. Sudah kita terima semua, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, baik yang menyukakan ataupun tidak menyukakan, sudah kita terima. Kita juga menerima sakit, mengalami sakit. Saya juga mengalami sakit. Saudara juga pernah mengalami sakit. Tetapi kekuatan dari Tuhan yang menjadikan kita semua bisa melewati semua itu. Bukan artinya kita sebagai orang Kristen punya Yesus Kristus Juru Selamat, tidak pernah sakit, tidak mengalami pergumulan, berkatnya, materi kecukupan, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Iman yang benar jangan dipahami seperti itu. Oleh karena itu, apapun yang kita terima dalam proses hidup kita jalani dengan sukacita, dan saat ini kita boleh belajar dari Ayub. Ayub mengalami sakit. Istrinya saja nyuruh Ayub, di ayat 9 saya baca ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini saya rasa contoh istri yang tidak bijak. Ini contoh istri yang tidak bijak. Hanya bersama suaminya saat suka, saat gembira, saat berkecukupan, tetapi ketika ini sakit, malah disuruh mengutuki Allah. Jawaban Ayub sungguh luar biasa. Jawaban Ayub, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Semua dari Allah. Kita boleh belajar dari proses hidup Ayub.
Sudah saya katakan di YouTube sebelumnya, Ayub adalah orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi larangannya. Contoh orang yang ideal di dalam mengikuti Tuhan, justru Ayub mengalami semuanya itu. Walaupun nanti pada akhirnya dipulihkan, tetapi Tuhan juga memproses hidup Ayub. Oleh karena itu saya katakan, sekalipun kita punya Yesus sebagai juru selamat, kita masih di dunia yang penuh dosa, akan mengalami kekurangan, akan mengalami hari-hari kesedihan, akan mengalami juga hari-hari ketika kita sakit, mungkin akan mengalami masa tua yang sulit dan berat. Itu realita hidup yang akan dialami oleh banyak orang. Tetapi ingat, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Ketika saudara bangun tidur menghirup udara milik Allah, itu artinya Allah masih mengasihimu. Allah masih baik kepadamu. Engkau masih diberi oksigen, masih diberi udara segar. Jangan sampai mengutuki atau menyalahkan Allah, tetapi kamu sendiri, saya sendiri, kita sendiri masih hidup di dunia dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saat ini kita belajar tentang proses hidup ini. Kita boleh belajar dari Ayub. Ayub boleh kita contoh, boleh kita teladani dalam kehidupan ini. Ada masa-masa sulit yang akan dialami oleh tiap-tiap orang. Ada masa-masa sedih. Ada masa-masa mengalami pergumulan berat. Ada masa-masa tua yang sangat berat dilalui. Oleh karena itu, kasih Allah tetap tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah selamanya, dulu, sekarang, hari ini, dan yang akan datang tetap mengasihi engkau. Keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu tidak akan pernah hilang selama engkau setia menjalani hidup, setia menjalani proses hidup ini. Oleh karena itu, kita boleh menerima baik yang baik dari Allah. Syukur kalau kita menerima berkat, menerima kebaikan, menerima kesehatan. Ketika kita mengalami sakit, naikkan rasa syukur. Artinya juga kita harus istirahat. Ambil sisi positif. Setiap peristiwa pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari, sehingga kita tetap dalam kondisi apapun bisa merasa bersyukur dan bisa mengakui penyertaan Allah di dalam kehidupan kita nyata dan konkret. Nah, di dalam perjalanan firman 1 ayat tidak terasa sudah sampai 100, sudah sampai 60. Tidak terasa juga subscribernya di atas 200. Tidak mengapa, firman tetap harus diberitakan. Dalam kondisi baik atau tidak baik, firman tetap harus dinyatakan. Dalam kondisi apapun, bersaksi bagi Tuhan tetap harus jalan, karena itu perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah semua dalam nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Kita bersaksi. Di mana kita ada, di mana kita, di situ kita bisa bersaksi. Oleh karena itu, Tuhan memberkati, menjaga, dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.